Anda pasti pernah terbang dengan AirAsia, mungkin minggu lalu, mungkin bulan lalu, atau bisa jadi besok Anda akan terbang bersama mereka. Sudah hafal prosedurnya kan? Kursinya sempit, pesawatnya telat lagi, untuk kesekian kalinya. Anda beli tiket seharga Rp630.000, tapi entah bagaimana totalnya membengkak jadi 1,7 juta, setelah ditambah biaya bagasi, pilih kursi, makan, sampai biaya untuk cetak boarding pass sendiri. Anda menghabiskan 20 menit berdebat dengan chatbot. Anda sampai di tujuan terlambat. Dan Anda pun berjanji pada diri sendiri. Cukup, nggak akan lagi. Tapi nyatanya, minggu depannya Anda pesan tiket AirAsia lagi. Karena jujur saja, tidak ada maskapai lain yang harganya bisa semurah itu. Ketegangan itu, antara apa yang dijanjikan AirAsia dan apa yang sebenarnya mereka berikan, adalah inti dari kisah ini. Karena pria yang membangunnya pun memiliki sifat yang persis sama. Tony Fernandes membeli maskapai yang nyaris mati hanya seharga RM1 pada tahun 2001 dan mengubahnya menjadi maskapai berbiaya rendah terbesar di Asia. Dialah yang memberikan jutaan warga Malaysia pengalaman terbang pertama mereka. Wajahnya menghiasi sampul setiap majalah bisnis. Ia bahkan dijuluki sebagai Richard Branson-nya Asia Tenggara. Ia menangis di hadapan televisi bersama keluarga dari 162 korban yang tewas dalam kecelakaan pesawatnya. Ia juga memberikan dukungan bagi Perdana Menteri yang akhirnya berakhir di penjara. Namanya pun terseret dalam salah satu skandal suap penerbangan terbesar dalam sejarah. Ia menyaksikan para bos maskapai lain yang terlibat dalam skandal yang sama ditangkap dan dipenjara di negara lain. Sementara ia kembali duduk di meja kerjanya. Dokumentasi ini bukan untuk menjatuhkan, bukan juga film untuk memuja-muja. Ini adalah kisah lengkap tentang seorang pria yang benar-benar mengubah kawasan ini. Dan ia melakukannya dengan cara yang rumit, tidak nyaman, dan hingga kini masih menyisakan banyak tanda tanya. Nah, siapa sebenarnya Tony Fernandes? Di akhir video ini, Anda yang tentukan. Tony Fernandes lahir di Kuala Lumpur pada tahun 1964. Putra dari seorang ayah keturunan India Goa dan ibu seorang peranakan Eurasia. Ia tumbuh besar di keluarga yang berkecukupan, namun penuh ambisi. Ibunya berjualan Tupperware di berbagai acara setiap akhir pekan, selalu gigih dan pandai membawa diri di depan orang banyak. Tony mewarisi energi itu sepenuhnya. Di usia 13 tahun, ia dikirim ke sekolah berasrama di Inggris, Epsom College. Seorang anak berkulit coklat dari Kuala Lumpur, yang tiba-tiba terlempar ke institusi yang didominasi kulit putih. Di sanalah ia belajar sejak dini bagaimana cara bertahan hidup di lingkungan di mana ia merasa tidak sepenuhnya diterima. Ia melanjutkan studinya ke London School of Economics, lalu meniti karir di industri musik, hingga berhasil menjabat sebagai Wakil Presiden Warner Music Asia Tenggara. Di akhir usia 30-an, ia sudah sukses, bergaji tinggi, namun merasa sangat bosan. Ia terus mengamati apa yang dilakukan Ryanair dan EasyJet di Eropa, memangkas layanan penerbangan hingga ke hal yang paling mendasar, lalu mengisi pesawat-pesawat itu dengan orang-orang yang belum pernah terbang sebelumnya. Asia Tenggara punya ratusan juta orang seperti itu, namun belum ada satu pun yang membuka jalan bagi mereka. Tony Fernandes memutuskan bahwa dialah orangnya. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya, mengatur pertemuan dengan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, memaparkan idenya, dan keluar dari sana dengan satu nasihat yang mengubah segalanya. Jangan mulai dari nol. Belilah maskapai yang sudah ada. Maskapainya adalah AirAsia. Sebuah maskapai pelat merah yang terus merugi, tenggelam dalam utang sebesar $40 juta AES, dan hanya mengoperasikan 2 pesawat Boeing 737 tua. Tidak ada satupun orang yang menginginkannya. Tony Fernandes membelinya seharga RM1, setara 26 sen dolar Amerika. Ia menjaminkan rumahnya dan menguras setiap sen tabungan pribadinya. Tanggalnya adalah Desember 2001. Hanya 3 bulan setelah tragedi 11 September, membuat industri penerbangan global terjun bebas. Biaya sewa pesawat anjlok hingga 40%. Pilot dan kru berpengalaman yang dirumahkan oleh maskapai-maskapai besar tiba-tiba tersedia di pasar kerja. Tony Fernandes, pria dengan 0 pengalaman di dunia penerbangan,
secara tidak sengaja memilih waktu yang sangat sempurna. Ia membangun kembali AirAsia dari nol. Tanpa makanan gratis, tanpa nomor kursi, tanpa biaya-biaya warisan yang membebani. Ia menjual tiket secara online bahkan sebelum sebagian besar warga Malaysia memiliki kartu kredit. Ia mencantumkan nomor ponsel pribadinya di kartu nama, dan ia benar-benar mengangkat teleponnya. Ia datang ke bandara jam 5 pagi dan ikut mengangkut koper ke bagasi bersama kru lapangan. Slogan itu pun lahir dengan sendirinya. Now everyone can fly. Sekarang semua orang bisa terbang. Dalam 1 tahun, AirAsia berhasil mencapai titik impas dan melunasi semua utangnya. Pada tahun 2004, saat melantai di bursa saham, permintaan sahamnya membeludak hingga 130% melebihi kuota. Dalam 1 dekade, ratusan juta penumpang, mulai dari buruh pabrik, mahasiswa, hingga para nenek yang baru pertama kali melihat cucu mereka, akhirnya bisa terbang dengan harga yang dulunya mustahil dibayangkan. Tony Fernandes bukan sekadar membangun sebuah maskapai, ia telah membukakan sebuah pintu, dan seluruh penduduk di kawasan ini melangkah melaluinya. Kesuksesan bagi Tony Fernandes bukanlah sebuah tujuan akhir. Kesuksesan adalah bahan bakar. Ia meluncurkan AirAsia X untuk penerbangan hemat jarak jauh. Ia merambah ke Thailand, Indonesia, Filipina, India, hingga Jepang. Ia turut mendirikan Tune Group, hotel, asuransi, hingga produk digital. Ia melobi pemerintah di seluruh kawasan demi kesepakatan langit terbuka, open skies, dan berhasil. Ia bahkan menjadi pembawa acara The Apprentice versi Asia. Ia membeli klub sepak bola Queen's Park Rangers di Inggris. Pada tahun 2011, QPR malah terdegradasi, lalu terdegradasi lagi. Ia akhirnya menjual klub tersebut pada tahun 2018, merasa rendah hati setelah menyadari bahwa dalam permainan ini, karisma saja tidak bisa menggantikan kekuatan modal yang besar. Namun, sementara kerajaannya terus tumbuh, ada hal lain yang juga ikut membesar. Kesenjangan antara janji AirAsia dengan realitas yang dialami para penumpangnya. Tanyakan kepada siapapun yang rutin terbang dengan AirAsia, dan Anda akan mendengar cerita yang sama. Penerbangan yang tertunda berjam-jam tanpa penjelasan. Jadwal rute yang diubah tanpa pengembalian uang, hanya berupa kredit yang kedaluarsa sebelum sempat Anda gunakan. Harga kursi yang nyaris tidak ada harganya. Sampai Anda menambahkan bagasi, makanan, kursi yang sedikit lebih nyaman, hak untuk mencetak boarding pass sendiri, dan tiba-tiba tiket murah tersebut harganya sama mahalnya dengan maskapai layanan penuh. Layanan pelanggan yang hampir mustahil dihubungi. Chatbot yang membuat Anda berputar-putar tanpa solusi. Slogannya mengatakan semua orang bisa terbang. Yang tidak dikatakan adalah, pastikan Anda tidak punya urusan penting di tempat tujuan. 28 Desember 2014, AirAsia penerbangan QZ8 Mirasum 1 lepas landas dari Surabaya, Indonesia, menuju Singapura. Ada 162 orang di dalam pesawat. Pesawat tersebut hilang di tengah badai di atas Laut Jawa. Jenazah dan serpihan pesawat mulai hanyut ke pesisir. Tidak ada satupun dari 162 orang tersebut yang selamat. Tony Fernandes segera terbang ke Surabaya. Ia duduk bersama para keluarga di bandara. Ia menangis bersama mereka di depan kamera. Ia memberikan nomor telepon dan alamat email pribadinya, lalu memberitahu para orang tua dan pasangan yang berduka untuk menghubungi dirinya secara langsung. Ia berjanji kepada dunia secara terbuka bahwa AirAsia tidak akan bersembunyi, tidak akan lari, dan akan bertanggung jawab penuh atas setiap keluarga yang terdampak. Hal tersebut dipuji secara luas sebagai teladan dalam kepemimpinan krisis, tulus, manusiawi, dan sangat berbeda dari keheningan korporasi yang dingin, seperti yang ditunjukkan Malaysia Airlines saat menangani MH370 di awal tahun yang sama. Lalu muncul detail yang membingkai ulang segalanya. Dalam hitungan hari, otoritas Indonesia mengungkapkan bahwa AirAsia tidak memiliki izin resmi untuk menerbangkan rute tersebut pada hari Minggu. Penerbangan yang menewaskan 162 orang itu telah beroperasi di luar jadwal yang disetujui. Maskapai tersebut diam-diam telah terbang pada hari-hari di mana mereka tidak memiliki izin terbang, tanpa memberitahu pihak regulator.
Kementerian Perhubungan Indonesia menyebutnya sebagai pelanggaran serius. Rute tersebut segera dibekukan sembari menunggu hasil penyelidikan. Pria yang menangis di televisi bersama para keluarga tersebut ternyata mengelola maskapai yang tidak mematuhi aturan pada hari di mana keluarga-keluarga itu kehilangan segalanya. Dan kemudian, keadaan menjadi semakin buruk. Bertahun-tahun kemudian, beberapa dari keluarga tersebut masih berjuang demi mendapatkan kompensasi yang telah dijanjikan secara pribadi oleh Tony kepada mereka. Seorang janda asal Inggris menyuratinya secara langsung, mengutip kembali kata-kata persis yang pernah ia ucapkan, dan menjelaskan bagaimana pria hangat serta mudah ditemui yang ia jumpai di bandara kini menjadi mustahil dijangkau di balik tembok tim hukum. Pengacaranya menasihati dia untuk tidak menanggapi. Janji-janji yang diucapkan dalam duka tidak selamanya bertahan saat berbenturan dengan ketentuan asuransi dan batasan tanggung jawab hukum. Ini adalah bagian yang biasanya dilewati secara diam-diam oleh dokumenter inspiratif tentang Tony Fernandes. Di Malaysia, membangun kerajaan bisnis tanpa perlindungan politik ibarat terbang tanpa bahan bakar. Anda bisa saja mencobanya, tapi Anda tidak akan melangkah jauh. Tony Fernandes menyadari hal ini, dan ia memainkan permainan tersebut seperti orang lain pada umumnya, sampai akhirnya semuanya meledak di depan wajahnya secara terbuka. Pada tahun 2018, di ambang pemilihan umum paling krusial di Malaysia dalam puluhan tahun terakhir, AirAsia menyediakan sebuah pesawat yang dicat dengan warna merah dan putih khas Barisan Nasional untuk menerbangkan Perdana Menteri saat itu, Najib Razak, dari Sabah kembali ke Kuala Lumpur. Tony Fernandes muncul dalam sebuah video, secara terbuka mengaitkan pertumbuhan AirAsia dengan jasa pemerintahan Najib. Ini bukan sekadar gestur netral. Ini adalah dukungan publik terhadap Perdana Menteri Petahana yang, pada saat itu juga, tengah berada di bawah pengawasan internasional akibat skandal SalemDB. Ketika pihak oposisi menang dalam sebuah kejutan bersejarah, Fernandes langsung berbalik arah seketika. Ia merilis sebuah video permohonan maaf kepada publik. Ia mengaku telah ditekan oleh kantor Perdana Menteri. Ia mengatakan bahwa menjaga rute dan perizinan AirAsia terasa jauh lebih penting pada saat itu dibandingkan integritasnya sendiri. Saya minta maaf atas apa yang telah terjadi, ucapnya. Saya menyerah di momen krusial dalam sejarah kita. Itu tidak benar, dan saya akan menyesalinya selamanya. Tergantung bagaimana Anda membacanya, pengakuan tersebut bisa dilihat sebagai sebuah kejujuran yang berani, atau justru sebuah kalkulasi yang sangat tepat waktu. Sebuah permohonan maaf yang baru dirilis setelah sosok yang ia dukung dinyatakan kalah. Pada Januari 2020, sebuah kejutan besar meledak, membuat skandal dukungan terhadap Najib sebelumnya tampak seperti rasa malu yang sepele. Airbus setuju untuk membayar denda rekor sebesar $4 miliar guna menyelesaikan penyelidikan korupsi global. Terkubur di dalam dokumen pengadilan, jaksa penuntut menuduh bahwa Airbus membayar $50 juta untuk mensponsori tim balap Formula 1 bernama Caterham F1. Tim tersebut dimiliki oleh Eksekutif 1 dan Eksekutif 2 AirAsia, yang secara luas dipahami sebagai Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun. Jaksa menyatakan bahwa dana tersebut diberikan sebagai imbalan atas pesanan 180 pesawat. Surel internalnya sangat mengejutkan. Seorang eksekutif menulis, "Saya sudah muak. Anda berutang $16 juta kepada saya. Bayar sekarang." Kalimat itu terbaca seperti seorang pria yang sedang menagih utang. Fernandes dan Kamarudin membantah semua tuduhan. Mereka mengundurkan diri dari peran eksekutif mereka. Sementara, kata mereka, harga saham AirAsia anjlok lebih dari 20% hanya dalam hitungan hari. Lalu secara diam-diam, komite internal AirAsia membebaskan mereka berdua dari segala tuduhan. Fernandes kembali menjabat sebagai CEO kurang dari 2 bulan kemudian. Komisi Sekuritas Malaysia meluncurkan penyelidikannya sendiri. Namun setelah itu semuanya senyap. Tidak ada tuntutan yang diajukan, tidak ada penyelesaian publik, hanya keheningan. Sementara itu di Indonesia dan Sri Lanka, para petinggi maskapai lain yang terjerat dalam skandal yang sama ditangkap dan dipenjara. Saat di Malaysia, kedua pria yang menjadi pusat dari cerita ini kembali ke meja kerja mereka. Lalu COVID datang,
mencoba menuntaskan apa yang gagal diselesaikan oleh skandal-skandal tersebut. Armada AirAsia lumpuh hampir dalam semalam. Pendapatan runtuh. Capital A, induk perusahaan yang telah berganti nama, terperosok ke dalam daftar pengawasan kesulitan keuangan Bursa Malaysia. Tony menjual properti mewahnya di Skotlandia. Ia memangkas segala hal yang bisa dipangkas. Ia banting setir besar-besaran menjadi super app. Transportasi daring, pengiriman makanan, layanan keuangan, logistik. Berjanji bahwa AirAsia kini adalah perusahaan teknologi yang kebetulan juga menerbangkan pesawat. Apakah itu sebuah penemuan jati diri yang visioner atau sekadar upaya putus asa yang dibungkus dengan bahasa inovasi? Belum ada satupun orang yang benar-benar sepakat. Pesawat-pesawat kini terbang kembali. Aplikasinya sudah tersedia. Status kesulitan keuangan itu pun akhirnya berhasil diselesaikan. Tony Fernandes masih menjadi wajah dari itu semua. Masih aktif mengunggah di media sosial, masih mudah ditemui, masih tetap menjadi sosok luar yang nekat, pria yang membeli sebuah maskapai penerbangan hanya dengan harga 1 koin. Tapi hanya saja kini kita tahu sedikit lebih banyak tentang bagaimana permainan itu sebenarnya dimainkan. Jadi kenapa yang harus kita lakukan terhadap sosok seperti Tony Fernandes? Ia membuka cakrawala bagi orang-orang yang belum pernah terbang sebelumnya. Dan itu adalah sebuah kenyataan yang permanen. Ia menangis bersama keluarga korban penerbangan QZ851 dan memberikan nomor telepon pribadinya. Dan itu pun nyata adanya, meskipun di kemudian hari, para pengacara membuat segalanya menjadi rumit. Ia mendukung seorang Perdana Menteri korup dan meminta maaf atas perbuatannya. Ia berdiri di pusat penyelesaian kasus suap penerbangan terbesar dalam sejarah dan melenggang pergi tanpa tuntutan. Sementara orang lain dalam skandal yang sama berakhir di penjara. Ia membangun sesuatu yang digunakan oleh jutaan warga Malaysia dan Asia Tenggara setiap minggunya. Bahkan di saat mereka mengeluh tentang penundaan, biaya tersembunyi, jadwal penerbangan yang diatur ulang, hingga chatbot yang tidak pernah memberikan jawaban pasti. Apakah dia seorang visioner? Tentu saja. Apakah dia seorang pria yang bermain dengan aturan berbeda dalam sistem yang memungkinkannya? Bukti-bukti yang ada menunjukkan ya. Apakah dia seorang penjahat? Pertanyaan itu, secara resmi, tetap tidak terjawab. Ia membeli cakrawala hanya dengan harga RM1. Sisa dari tagihan tersebut, siapa yang membayarnya, siapa yang berutang, dan siapa yang melenggang pergi, masih terus dihitung hingga saat ini.